Luwai Abu Raida, seorang warga Palestina Amerika, dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya di Nablus tepi barat. Dikawal tentara penjajah Israel, ia kemudian meninggalkan kampung halamannya menuju Amerika Serikat. Luwai Abu Raida bisa pulang kampung ke tepi barat Palestina setelah menerima jaminan dari pemerintah Amerika Serikat. Namun ironisnya, saat tiba di rumahnya, ia justru melihat para pemukim Yahudi yang dikawal tentara Zionis justru tengah mengepung rumahnya. أنا على اتصال مباشر مع السفارة الأمريكية ومع أحد أعضاء الكونغرس اللي مسؤول عنها بأوهايو، وهم بيعطوني وعودات إنهم بيشتغلوا بيعملوا ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية إنه يشيلوا المستوطنين من عند بيتي بما إنه مالك البيت أمريكي. بس للأسف لحد الآن ما في إشي فعل على أرض الواقع. Gelombang kekerasan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina telah berkobar di seluruh tepi barat dalam beberapa bulan terakhir. Iran menyatakan batas waktu 60 hari untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat tak lagi relevan. Hal itu setelah Washington dinilai melanggar kesepakatan yang telah disepakati kedua negara pada 17 Juni lalu. Iran dengan Amerika Serikat masih terlibat tensi tinggi. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tidak ada batas waktu 60 hari dalam kesepahaman dengan Amerika Serikat. Hal itu sebagai tanggapan Iran atas pemberitaan sejumlah media bahwa batas waktu 60 hari setelah nota kesepahaman Iran-AS berakhir Senin kemarin. Menurut Jubir Kemlu Iran, kesepahaman dengan Amerika hanya menetapkan periode 60 hari untuk bernegosiasi tentang dua isu, yakni pencabutan sanksi dan soal nuklir. Periode tersebut dapat diperpanjang jika kedua pihak belum capai kesepakatan. نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک. Sementara itu, saat ditanya mengenai berakhirnya masa nota kesepahaman Iran-AS, Presiden Donald Trump kembali tegaskan bahwa Iran tak boleh memiliki program nuklir. I feel it's necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. Berdasarkan nota kesepahaman bersama yang ditandatangani Juni lalu, Iran dan AS berkomitmen merundingkan kesepakatan akhir yang mencakup sejumlah isu, salah satunya nasib program nuklir Iran. Kesepakatan itu memiliki waktu 60 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Pemirsa, Iran memperingatkan bahwa merebut satu pangkalan Amerika Serikat di negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah bisa tentukan jalannya perang. Peringatan tersebut disampaikan Iran setelah jangka waktu 60 hari kesepahaman Iran-Amerika Serikat berakhir kemarin. شروع کنن جنازه هاشون دیگه به خانواده هاشون هم نمیرسه. حالا باز موشک ما میزنیم میگه جنازه شو دینش رو یه چیزی رو میفرستن. اما اینجا اونم دیگه بهش نمیرسن. اما ما که میگیم جنگ زمینی این واقعیه. ما یه دونه پایگاه امریکایی‌ها رو بگیریم تو عراق، تو کویت یا در بحرین یکشون بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم و تمامش میکنیم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat.
Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. Dalam pernyataan sebelumnya, Trump juga akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat setelah mengalahkan Iran. You said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic partner? No, I don't think they'd behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do others. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control of it. Pemirsa, gunung berapi Etna di Italia kembali mengalami erupsi. Semburan lava bercahaya menerangi langit malam di Sisilia dengan lubang erupsi baru muncul di sisi timur gunung berapi. Survei lapangan kemudian menemukan bahwa sebagian kerucut di sisi timur Etna telah runtuh selama aktivitas eksplosif. Sebuah lubang baru menghasilkan aliran lava sepanjang sekitar 500 meter sebelum berhenti dan mulai mendingin. Lubang ventilasi lain di ketinggian sekitar 1.900 meter tetap aktif mengalirkan lava hingga kedalaman sekitar 1.600 meter. Gunung Etna telah mengalami letusan aktivitas dahsyat berulang kali bulan ini, termasuk semburan lava dan aliran lava baru yang menyebar di sisi timurnya. Pemirsa, ratusan orang mengantri untuk mendapatkan makanan di wilayah pantai Ceuta Spanyol yang berada di kawasan Afrika Utara. Para migran Ceuta membentuk antrean panjang untuk mendapatkan makanan yang berasal dari relawan Palang Merah Spanyol. Sejak bulan Juli, Palang Merah Spanyol meluncurkan layanan bantuan khusus untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi para imigran yang tinggal di sekitar pusat penampungan, sementara di sepanjang pantai Ceuta. Sementara itu, sejumlah pengungsi menggelar aksi protes dengan duduk di wilayah Ceuta Spanyol yang berada di kawasan Afrika Utara. Protes tersebut menyusul masuknya pengungsi dari Maroko dalam jumlah besar pada tanggal 30 dan juga 31 Juli lalu. Hal ini membuat krisis makanan terjadi akibat membludaknya jumlah pengungsi dan menipisnya stok bantuan. Sedikitnya 7.000 hingga 9.000 pengungsi berada di kantong pengungsi di Ceuta untuk mencari suaka. Pemirsa, gesekan antar migran pencari suaka di Ceuta memicu aksi kekerasan antar pengungsi. Pasukan keamanan Spanyol pun menahan beberapa imigran di Ceuta. Pemerintah Spanyol juga telah memperketat keamanan secara signifikan di seluruh Ceuta dengan mengerahkan kepolisian nasional dan juga personel militer. Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Akibat bakar sampah sembarangan, 2 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ludes terbakar. Selain rumah, 1 motor, uang jutaan rupiah dan puluhan ekor kambing turut terbakar. Api melalap rumah Muhammad Fajar, warga desa Kenje, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa malam. Angin kencang dan pemukiman padat penduduk membuat api cepat menjalar ke 1 rumah lainnya. Selain 2 rumah, api juga menghanguskan 1 unit motor, uang jutaan rupiah, serta puluhan ekor kambing. Berdasarkan keterangan korban dan saksi, kebakaran diduga berawal dari sisa pembakaran sampah. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah 5 unit damkar tiba di lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Kebakaran hebat menerjang belasan petak barak asrama Polres Mamberamo, Tengah Papua Pegunungan. Akibatnya 46 personel beserta keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 17 petak barak di kompleks asrama Polres Mamberamo, Tengah Papua Pegunungan ludes terbakar. Angin kencang, panas terik, dan material bangunan mudah terbakar memicu api cepat membesar. Walaupun anggota Polres sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, kobaran api tetap menghanguskan seluruh bangunan. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menunjukkan api berasal dari salah satu barak. Percikan api berasal dari penumpukan colokan pada stop kontak yang menyambar gorden serta dinding kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian material masih dalam proses pendataan. Asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang. Keterbatasan fasilitas di wilayah pegunungan membuat beberapa barak dihuni lebih dari 1 personel beserta keluarga. Akibatnya 46 personel kini terdampak dan kehilangan harta benda. Dari Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami insiden tabrakan. Tabrakan kedua kapal itu membuat penumpang panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Penumpang kapal lari berhamburan di atas dermaga untuk menjauh dari kecelakaan tabrakan kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kapal KM Permata Opi akan bersandar di dermaga, namun secara tidak terduga kapal KM Permata Opi meningkatkan kecepatan hingga menabrak buritan kapal Queen Mary yang bersiap berlayar. Insiden itu membuat warga yang berada di atas dermaga pelabuhan maupun sejumlah penumpang yang berada di kapal panik dan berteriak histeris hingga suasana menjadi kepanikan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Jailolo, Rosihan Gamjim menyampaikan bahwa insiden itu disebabkan karena murni faktor cuaca. Sebelum tali tambaknya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan besar dialami dan sejumlah kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami rusak berat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pada tim penyelamat menyisir runtuhan bangunan yang runtuh di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 skala Richter. Pemirsa, tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di antara bangunan-bangunan yang hancur. Lebih dari 4.500 rumah dilaporkan rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personel militer dan polisi dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan juga pengiriman bantuan untuk korban. Sementara itu sejumlah korban dengan kondisi luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, 7 korban luka berat telah dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan dalam 2 kloter menggunakan helikopter Dauphin. Kloter pertama membawa 3 korban bersama tim medis, sementara kloter kedua membawa 4 korban.
Para korban mengalami berbagai cedera mulai dari patah tulang, dislokasi, hingga luka parah pada bagian tangan serta trauma. Ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 Flores. Pihak BMKG memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi usai gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan guncangan tercatat hingga Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. Pihak BMKG menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data sementara BMKG, gempa susulan akan berakhir 3 hingga 4 minggu ke depan. Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Gempa juga mengakibatkan kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, dan Maumere. BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pasca gempa. Terkait bencana ini, masyarakat diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak serta tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BNPB mencatat hingga hari keempat jumlah korban meninggal dunia mencapai 70 jiwa. Sementara korban luka mencapai 1.000 lebih. Memasuki hari keempat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 70 jiwa. Korban terbanyak berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 27 jiwa. Sementara itu, korban luka mencapai 1.182 jiwa. Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang pengungsi sebanyak 40.040 jiwa. Pengungsi tertinggi berada di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai. Hingga saat ini, pengungsi masih membutuhkan bantuan makanan dan minuman serta obat-obatan. Tim Liputan iNews melaporkan.